Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Purnamasari dari Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi akhlak. Apa sih aktualisasi akhlak itu? Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang menerjemahkan nilai-nilai moral dan etika Islam dari sekedar teori atau hafalan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak merupakan buah dari iman dan ibadah yang benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi akhlak dalam berbagai ranah kehidupan. Yang pertama adalah aktualisasi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pondasi dari seluruh perilaku manusia. Bentuk aktualisasinya diantaranya satu adalah takwa. Takwa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran. Yang kedua, cinta dan ridho. Menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang lapang. Dan yang ketiga ada ikhlas. Memurnikan niat hanya untuk mencari keridhaan Allah dalam setiap amal perbuatan. Dan yang terakhir ada tawakal. Berusaha maksimal lalu menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Yang kedua ada aktualisasi akhlak kepada diri sendiri. Sebelum berbuat baik kepada orang lain, seseorang harus berakhlak baik pada dirinya. Yang pertama ada sidik atau jujur. Jujur pada nurani dan tidak membohongi diri sendiri. Yang kedua ada amanah. Menjaga kesehatan tubuh dan akal sebagai titipan Tuhan. Yang ketiga sabar dan syukur. Tangguh menghadapi cobaan dan pandai berterima kasih atas kecil apapun nikmat yang diterima. Dan yang terakhir haya atau malu. Memiliki rasa malu jika melakukan hal-hal yang tidak pantas atau melanggar norma. Yang ketiga, aktualisasi akhlak dalam keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama untuk mempraktikkan akhlak. Birrul walidain, berbakti, menghormati, dan bertutur kata lemah lembut kepada orang tua. Membangun mawadah warohmah, menciptakan suasana kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Dan yang terakhir ada tanggung jawab, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga secara adil. Yang keempat, aktualisasi akhlak bermasyarakat sosial. Wujud nyata kesolehan sosial seorang muslim dilihat dari yang pertama ada tasamuh atau toleransi. Menghargai perbedaan pendapat, ras, dan agama tanpa mengorbankan prinsip akidah. Yang kedua ada ta'awun atau bisa disebut tolong-menolong. Ringan tangan dalam membantu tetangga atau teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga ada menjaga lisan, menghindari ghibah, gosip, fitnah, dan perkataan yang menyakiti perasaan orang lain. Dan yang terakhir ada kedermawanan, membiasakan diri bersedekah dan peduli pada kaum duafa. Yang kelima ada aktualisasi akhlak terhadap lingkungan. Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Di antaranya yang pertama menjaga kebersihan. Mengamalkan prinsip kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua ada pelestarian alam. Tidak merusak ekosistem, tidak boros air, dan menanam pohon atau penghijauan. Yang terakhir ihsan kepada hewan. Tidak menyiksa hewan dan memberikan hak-hak mereka secara wajar. Yang ketujuh ada aktualisasi akhlak dalam profesi dan pekerjaan. Akhlak di tempat kerja mencerminkan integritas orang muslim, diantaranya itqon atau bisa disebut
profesional, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, teliti dan mencapai standar kualitas terbaik. Yang kedua ada disiplin waktu. Menghargai waktu kerja sebagai bentuk pemenuhan janji dan akad kerja yang telah disepakati. Dan yang terakhir ada kejujuran finansial. Menghindari segala bentuk korupsi, suap, atau bisa disebut riswah, dan manipulasi data demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dan yang terakhir ada aktualisasi akhlak dalam berpolitik dan bernegara. Sebagai warga negara, akhlak berperan dalam menciptakan kedamaian, di antaranya keadilan atau bisa disebut al-adl. Berpihak pada kebenaran tanpa pandang bulu, meskipun terhadap diri sendiri ataupun kelompok kelompok sendiri. Yang kedua ada ketaatan pada aturan, mematuhi hukum dan peraturan lalu lintas serta norma hukum yang berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir ada musyawarah, mengutamakan dialog dan diskusi dalam menyelesaikan konflik kepentingan di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mengaktualisasikan akhlak. Agar nilai-nilai di atas tidak sekedar menjadi teori, diperlukanlah langkah-langkah praktis. Di antaranya yang pertama ada muahadah. Apa itu muahadah? Adalah mengingat janji setia kepada Allah untuk selalu berbuat baik setiap pagi saat bangun tidur. Yang kedua ada muraqabah. Apa sih muraqabah? Muraqabah itu adalah merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap tindakan, baik saat sendiri maupun bersama orang lain. Yang ketiga ada muhasabah. Apa sih itu muhasabah? Muhasabah adalah melakukan evaluasi diri di dalam hari atas apa yang telah dilakukan sepanjang hari. Dan yang terakhir ada mujahadah. Apa sih itu? Yaitu mujahadah adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yang mengajak pada keburukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.